biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal. Dengan definisi ini semakin jelas perbedaan antara emosi dengan perasaan. Bahkan, di sini tampak jelas bahwa perasaan termasuk ke dalam emosi atau menjadi bagian dari emosi. Emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap, merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sementara itu, menurut Chaplin 1989 dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang oleh organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku, emosi dengan perasaan, dan dia mendefinisikan perasaan atau feeling sebagai pengalaman yang disadari, yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Emosi awal pada anak-anak. Selama awal masa kanak-kanak, emosi masih sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa dengan ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 tahun, 3,5 tahun, sampai 5,5 bahkan 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh masa kanak-kanak, walaupun setiap emosi dapat dipertinggi. Dalam hal ini, bahwa emosi itu lebih sering timbul dan lebih kuat daripada biasanya pada individu tertentu. Tetapi emosi yang meninggi pada masa awal anak-anak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, kekuatan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal, sehingga sebagian dari emosi yang kuat pada periode ini disebabkan oleh kelemahan akibat lamanya bermain, tidak mau tidur siang dan makan terlalu banyak, tidak mau tidur siang dan makan terlalu sedikit. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis daripada masalah fisiologis. Orang tua hanya memperbolehkan anaknya untuk melakukan beberapa hal saja, padahal anak merasa mampu untuk melakukan lebih banyak lagi dan ia cenderung menolak larangan orang tua. Di samping itu, anak-anak menjadi marah bila tidak dapat melakukan sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan mudah. Lebih penting lagi, anak-anak diharapkan orang tuanya mencapai standar yang tidak masuk akal, akan lebih mengenai ketegangan emosional daripada anak-anak yang orang tuanya lebih realistis dalam menumpukan harapannya. Pola-pola emosi yang umum pada masa akhir anak. Pola emosi yang umum pada akhir masa kanak-kanak sebenarnya sama seperti pola emosi yang umum pada anak-anak. Bagaimanapun juga, pola emosional dari akhir masa kanak-kanak berbeda pada pola emosi masa awal kanak-kanak dalam dua hal. Pertama, jenis situasi yang membangkitkan emosi, dan kedua, bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat lebih meluasnya pengalaman belajar daripada proses pematangan diri. Karakteristik perkembangan emosi anak. Masa anak-anak dianggap sebagai periode awal dari kehidupan manusia sebelum memasuki masa remaja, yang biasanya orang menganggap sebagai badai dan tekanan, di mana suatu emosi mulai berkembang sebelum menuju kepada emosi yang semakin meninggi sesaat di masa berikutnya. Maka dari itu, perkembangan emosi pada masa anak-anak perlu diperhatikan, karena emosi anak yang tidak diarahkan akan mengakibatkan gangguan pada perkembangan motivasi jiwa anak untuk kedepannya. Kurangnya persiapan diri dalam menghadapi tekanan-tekanan emosi pada masa anak-anak akan menyebabkan meningginya emosi pada masa remaja.
Pola emosi pada masa kanak-kanak tidak jauh berbeda dengan pola emosi pada masa remaja seperti kita ketahui pada masa kanak-kanak. Pola emosi yang umum terjadi adalah kasih sayang, bahagia, kecewa, cemburu, takut, cemas, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam-macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosi dan pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap emosinya. Cara mengarahkan emosi anak. Ada 4 cara untuk mengarahkan emosi anak. Yang pertama, tetapkan waktu bermain setiap hari dengan anak. Beri kesempatan pada anak untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan bersama Anda. Tempatkan anak pada posisi pemimpin dan Anda pada posisi yang dipimpin. Yang kedua, luangkan waktu untuk memecahkan masalah bersama anak. Ketika anak merasa sedih karena tidak diajak bermain oleh temannya, bantu anak mencari penyebabnya, kemudian cari bersama pemecahannya. Acara semacam ini membantu anak belajar berpikir logis dan mengatasi masalah emosinya, dan menumbuhkan kemampuannya untuk mengantisipasi serta berkesempatan mengatasi masalah emosinya sendiri. Yang ketiga, melihat masalah dari sudut pandang anak. Kalau kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan berempati terhadap anak, kita dapat memahami alasan anak melakukan segala sesuatu. Misalnya, saat anak mengamuk, Anda perlu mendengarkan alasan mengapa ia melakukan hal itu. Saat Anda paham betul perasaan anak, Anda mungkin sekali tidak akan ikut-ikutan marah. Yang keempat, minimalkan masalah pada saat anak merasa jengkel karena gagal menyusun balok menjadi bentuk gedung yang ia inginkan. Misalnya, Anda dapat menunjukkan penyebab kegagalannya. Perubahan perkembangan emosi pada anak. Yang pertama, meningkatnya pemahaman emosi. Sebagai contoh, anak-anak di sekolah memperlihatkan perkembangan kemampuan dalam memahami emosi-emosi kompleks seperti rasa bangga dan malu. Yang kedua, meningkatnya pemahaman bahwa dalam sebuah situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Sebagai contoh, seorang siswa kelas 3 mungkin menyadari bahwa memperoleh sesuatu dapat melibatkan kecemasan dan kesenangan. Yang ketiga, meningkatnya kecenderungan untuk lebih menyadari kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Sebagai contoh, seorang siswa kelas 4 mungkin menyadari bahwa kesedihannya hari ini dipengaruhi oleh kepindahan kawannya keluar kota. Yang keempat, meningkatnya kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Sebagai contoh, seorang siswa kelas 5 telah belajar menurunkan kemarahannya ketika salah satu kawan mengganggunya. Dan yang kelima, menggunanya strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Di sekolah dasar, anak-anak menjadi lebih reflektif dan menggunakan strategi dengan mengendalikan emosi. Mereka lebih mampu mengelola emosinya dengan menggunakan strategi kognitif seperti menerangkan diri sendiri ketika sedang marah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Nah, teman-teman, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak, ada 6 faktor. Yang pertama, belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dengan bentuk perilaku yang memberikan pemuasan, sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, maka anak-anak akan mendapat reaksi untuk mengikuti emosi itu. Yang ketiga, belajar dengan mempersamakan diri. Anak hanya meniru emosi orang yang dianggap sama karakternya dengan dirinya. Yang keempat, belajar melalui pengondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi
asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan karena anak kecil kurang mampu mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Yang kelima, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi emosional terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Pengaruh emosi terhadap tingkah laku anak. Emosi sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Akan terlihat sekali perbedaan anak yang sedang mengalami emosi yang akan diwujudkan terhadap tingkah lakunya. Seperti contoh, anak yang sedang merasa sedih maka ia akan mudah sakit, dan setelahnya ia akan mewujudkan tingkah laku malas makan. Salah satu contoh lagi adalah dalam belajar anak. Gangguan emosional dan frustasi mempengaruhi efektivitas belajar anak. Kita lanjut ke perkembangan emosi remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Masa ini biasanya dirasakan sebagai masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga atau lingkungannya. Karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa, maka status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Connie Semiwan mengibaratkan terlalu besar untuk serbet, tetapi terlalu kecil untuk taplak meja, karena sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Karakteristik perkembangan emosi remaja. Secara garis besar, masa remaja dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pra-remaja, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Adapun karakteristik untuk setiap periode adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini. Periode pra-remaja. Selama periode ini, terjadi gejala-gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun remaja wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsang-rangsang dari luar. Responnya biasa berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang sangat semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Yang ketiga, periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja, karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Yang keempat, periode akhir remaja. Selama periode ini, remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa
dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang semakin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin lebih bagus dan lancar karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali serta emosinya pun mulai stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Perubahan jasmani atau fisik. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja. Tidak setiap remaja siap menerima perubahan yang dialami, karena tidak semuanya menguntungkan, terutama perubahan tersebut mempengaruhi penampilannya. Hal ini menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan psikisnya, khususnya perkembangan emosinya. Perubahan dalam hubungan orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya yang sedang beranjak dewasa dengan cara apa yang dianggap baik oleh orang tua, misal cara yang otoriter, penerapan disiplin yang terlalu kaku, terlalu mengekang, dapat menimbulkan ketegangan antara orang tua dan anak yang akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Kemudian, jika penerapan hukuman dilakukan dengan cara yang tidak bijak, dapat menyebabkan ketegangan yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan pemberontakan pula, karena pada dasarnya ada kecenderungan remaja untuk melepas diri dari orang tua. Perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Pada awal remaja, biasanya mereka suka membentuk geng yang biasanya pula memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bersama mereka. Namun, jika diteruskan pada masa remaja tengah atau remaja akhir, para anggota mungkin membutuhkannya untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik. Yang paling sering mendatangkan masalah adalah hubungan percintaan antar lawan jenis di kalangan remaja. Perubahan dalam hubungannya dengan sekolah. Menginjak remaja, mungkin mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan sendiri bagi remaja. Lebih lanjut berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Perubahan yang radikal menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupan. Adanya harapan sosial untuk perilaku yang lebih matang, aspirasi yang tidak realistis. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, kiranya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja atau peserta didik. Namun, dari yang telah diuraikan di atas, rasanya telah cukup banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja.